untuk materi hari ini kita mempelajari mengenai penguatan profil Pancasila, yaitu dikenal dengan P5. Itu kita mempelajari tentang pengenalan sayuran genjer dan kangkung yang ada di sekolah kita. Setelah kita tanam, genjer dan kangkung adalah sayuran yang populer di Indonesia. Keduanya memiliki rasa tekstur yang sama. Siapa yang pernah makan genjer? Saya pernah. Suka? Suka. Dia mudah hidup di tempat yang Basah. basah atau tempat yang ada air. Itu adalah ya. Ini bentuk genjer dan sudah kita. Nah, ini dia. Tumbuh-tumbuhannya ini bentuknya. Pernah lihat? Nah, kalau di kampung ini mudah ya, hidup lebih kampung atau genjer. Ciri-ciri atau definisi sayur genjer dah. Yang pertama adalah tanaman yang tumbuh di rawa atau di sawah yang memiliki banyak air. Cirinya berbentuk oval. Oval itu begini. Oval dengan ujung runcing berwarna hijau tua yang memiliki kandungan atau khasiat yang ada di dalam sayuran genjer. Yang pertama vitamin, yang kedua adanya mineral. Genjer kaya akan vitamin apa itu? C dan K. Yang penting untuk kesehatan mata dan kulit. Mata supaya cerah mandang. Dan yang mineral juga mengandung zat besi, kalsium, magnesium. Tuh kandungan yang ada di dalam genjer. Manfaat kesehatan sayuran genjer. Rupanya genjer yang selalu kita makan dan selalu kita itu mempunyai kegunaan atau manfaat kesehatan. Yang pertama meningkatkan imun. Kandungan vitamin C dalam genjer membantu meningkatkan sistem imun untuk melindungi tubuh dari penyakit. Jadi badan kita akan kebal daripada dalam penyakit yang timbul. Itu imun tubuh kita. Sudah genjer, kita masuki kangkung. Kangkung siapa yang tak kenal kangkung? Kenal? Ini adalah bentuk kangkung. Kangkung itu adalah sayuran hijau yang berasal dari Tenggara. Tenggara itu negara-negara Asia Tenggara. Apa saja yang masuk negara Asia Tenggara? Kamu tahu? Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, itu termasuk negara Asia Tenggara yang ciri-cirinya apa sih tuh? Daunnya berbentuk oval sama dengan genjer warna hijau memiliki tangkai yang panjang. Jenisnya dalam banyak jenis termasuk kangkung darat dan kangkung air. Apa beda kangkung darat dengan kangkung air? Kangkung darat hidupnya di tanah. Nah, air daerah yang banyak. Betul sih ya. Pertama untuk siapkan kondisi nutrisi sayur kangkung. Di dalam sayur kangkung itu ada nutrisinya. Yang pertama vitamin A, C, zat besi, kalsium. Kandungannya apa? Kalau vitamin A kandungnya tinggi. Kalau vitamin C-nya sedang. Zat besi tinggi. Kalsium sedang. Itu ya. Kalau biasanya ini kangkung itu orang kampung pakai zat besinya tinggi. Jadi kebal daripada serangan pada perut biasanya ya. Manfaat kesehatan kangkung. Nah, sayuran kangkung. Satu, menjaga mata. Kangkung menjaga vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah rabu. Jadi suka makan kangkung, makan sayuran. Jadi mencegah sakit mata. Lebih lagi kamu sering main
HP, menghadap laptop itu mata bisa sakit atau lelah. Jadi kita bisa mengkonsumsi sayuran kangkung. Itu tadi. Perbandingan dan manfaat sayur genjer dan kangkung. Siapa tahu? Genjer batangnya panjang. Ya, lagi? Sedangkan kangkung daunnya lingkar. Daunnya berbentuk Daunnya oh, apa itu tadi? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semua? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, ya. Untuk minggu ini kita sambung lagi materi kita mengenai profil pengenalan Pancasila atau PPS. Yaitu kita minggu kemarin kita sudah mengenali cara pengenalan penanaman sayuran genjer dan kangkung. Sudah kenal semua sayur genjer dan kangkungnya? Suka makannya? Suka makan sayuran? Untuk minggu ini kita belajar cara menanam dan manfaat sayuran genjer dan kangkung. Boleh buka bukunya, kita catat apa manfaat dan cara menanam dan merawatnya. Yang pertama, kalau kita mau menanam sayur harus ada persiapan lahan atau tanahnya. Jadi tanahnya itu perlu gembur atau subur. Siapa ada menanam sayuran di rumah? Ada. Apa contohnya yang ada di rumah? Tomat. Apa lagi? Bayam. Dan ubi. Oke. Itu jadi lahannya harus basah dan tergenang air. Itu contoh dari yang kita pelajari adalah genjer. Jadi lahannya itu harus basah atau bersifat ramah. Yang kedua, penanamannya. Genjer atau kangkung itu bisa benihnya itu bisa berbentuk biji atau bisa tangkai, ya. Kalau biji kita sepertinya kita tangkul tanahnya, masukkan ke dalam tanah itu contoh yang biji. Kalau kita menanam kangkung sawah itu tidak ada bijinya, ya, langsung kita petik, tanam di tempat yang lembab. Pemeliharaannya bagaimana? Cara merawatnya. Siapa tahu? Cara merawat tanaman genjer dan kangkung. Disiram. Kalau udah tanah lembab tak payah disiram, kan? Jadi dibersih dan jangan ada tumbuh-tumbuhan yang lain ada di sekitar itu. Itu cara penanaman sayuran genjer dan kangkung. Manfaatnya bagi tubuh kita, siapa tahu? Apa manfaat sayur genjer? Biar mata kita sehat. Biar mata kita sehat. Ia memiliki tekstur yang lembut. Mempunyai vitamin A, C, dan K. Itu kangkung. Kalau yang genjer A, C, dan B. Ya, itu tadi yang mempunyai khasiat mencegah penyakit apa? Mencegah penyakit jantung. Apalagi anemia, kemarin lagi belajar. Apalagi? Itu manfaat sayuran yang ada di sekitar kita. Bisa ditulis yang kurang dipahami ditulis, ya. Sudah manfaat kita mengamati proses pertumbuhan sayuran. Kalau kita ambil anaknya
pertama ia akan mengeluarkan daun. Daun sepanjang 2 inci. Nanti minggu berikutnya akan naik sampailah ia tinggi atau dewasa bisa kita panen. Begitu juga dengan kangkung. Semakin banyak air daerah yang lembab semakin subur. Apa perlu kita beri pupuk kalau tanaman genjer atau kangkung? Tidak. Itu kalau musim banjir, kalau ada air, kalau musim kering. Coba cara perawatannya. Pupuk dan disiram. Pupuk apa? Itu pupuk urea supaya jangan ada binatang atau hama yang melekat di batang-batangnya atau di daunnya. Satu, kalau sayuran kangkung yang ada di perairan itu hati-hati takut ada hama. Kalau dulu ada hama, cara masaknya bagaimana? Ibu tahu? Ibu tanya. Kalau cara memasak sayuran sudah dipetik, dicuci dulu, baru disiamin, baru dicuci lagi. Itu jangan sampai 1 kali cuci, 2 kali. Paham? Oke. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk minggu ini kita menyambung dari materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang manfaat, cara menanam, cara merawat. Untuk yang hari ini aksi kita adalah cara menanam sayuran genjer dan kangkung. Yang pertama yaitu sediakan lahan yang gembur. Oke, ini lahannya. Sudah ada lahan yang gembur. Sudah ada lahan yang gembur. Bagaimana cara untuk menanam tanaman genjer dan kangkung supaya tumbuh subur dan cantik? Mula-mula apabila sudah tanahnya sudah gembur, coba ambil nak genjernya. Buat lubang yang atas. Ini contohkan. Yang pertama, lihat Anda, ini namanya genjer. Mula-mula kita akan menggali tanahnya untuk menutupi batang anak genjer. Begini. Harus ada rongga untuk oksigennya, untuk bernapas, supaya terkena ada sinar matahari. Tidak boleh daerah yang ibaratnya harus ada sinar matahari. Ini cara menanamnya. Coba dua yang lain. Buat cobanya dulu. Yang lain. Ini anak genjer. Kalau yang ini namanya bunga genjer ini masih muda, tapi kalau sudah tua ia akan menimbulkan biji. Nah, ini bisa dikatakan bisa digunakan untuk benih. Benihnya ini bisa kita lempar atau kita letakkan di tempat yang daerah lembah. Lama-lama dia akan tumbuh benih yang baru. Ini benihnya. Sekarang kita
cara menanam kangkung. Ya, Ibu bagi contohkan. Oke. Sini dah. Jangan dilindungi tanaman, jangan dilindungi. Nah, kangkung begitu juga harus mempunyai lahan apa nak? Lahan yang gembur atau yang penuh dengan apa? Ada ibaratnya gembur, ada bakar-bakarnya gitu ya, supaya cantik. Oke, yang pertama sama saja. Cuma kalau kangkung ini asal masih begini saja. Nah, cantik. Kita susun begini. Boleh satu lubang itu untuk dua. Oh, boleh asalkan nutrisi atau makanan daripada tumbuhan tadi terbagi. Nah, misalnya banyak. Oke, yang lain. Contoh nanamnya. Oke, yang lain. Kasih jarak supaya dia terbagi makanannya, supaya sama-sama subur. Oke. Itu lagi. Ya. Jauh-jauh sedikit. Dah, nih, tak sini. Aku ingat. Oke, dah. Ini adalah cara menanam sayuran genjer dan kangkung. Bagaimana cara perawatannya? Disirami jika kekurangan air. Bagi contoh penyiramnya bagaimana? Tuh, air. Lihat dulu, Pak ya. Siram kamu sama yang mana? Oke, sudah. Ini cara perawatan tanaman sayur dan sayuran genjer dan kangkung. Jadi sekarang sudah dirawat, apa manfaatnya? Dan menjaga stamina tubuh, mempunyai vitamin A, C, dan K, mempunyai zat bersih, mencegah penyakit kanker, apalagi anemia. Untuk mata itu manfaat sayuran genjer. Apalagi selain untuk tubuh, bisa untuk tanaman hias di rumah ataupun di sekolah kita. Kan hasil daripada yang telah kita tanam, yaitu panen sayur. Nah, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak Ibu. Selamat siang, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjuti kegiatan
merefleksi bagaimana tentang penanaman, cara bercocok tanamnya, cara memelihara tumbuhan yang telah kita tanam supaya tumbuh subur dan sehat. Apa saja manfaat tanaman hijau yang kita tanam kemarin? Mengandung vitamin A. Mengandung vitamin A dan C. Kalau kangkung, Samira, mengandung zat besi. Jadi bagaimana supaya kamu suka memakan sayur? Suka makan sayur? Berapa gunanya? Nah, apa bentuk sayuran Genjer? Bentuk panjang. Itu gambaran daripada tanaman genjer dan sayur. Hidupnya di mana? Di kawasan yang berair. Yang sudah tuh. Bagaimana cara menanamnya? Nah, dicampur dulu tanahnya. Ada juga berupa anak yang sudah tumbuh, ada juga berupa benih atau bibitnya. Jadi kita lihat, kemarin sudah kita lihat ini bunga genjer. Kalau kangkung sawah itu tidak ada bijinya ya, langsung kita tanam. Tapi kalau kangkung tanam yang berbentuk biji, kita sudah tanam. Nanti kita tindak lanjuti ke semuanya. Kayak itu untuk refleksi tahap keempat. Untuk tahap kelima itu adalah tindak lanjut bagaimana seharusnya kedepannya untuk kita nih, sekolah kita. Apakah kita akan menanam berkebun lagi dengan banyak tanaman lagi? Bagaimana anak itu semua? Apa ada ide untuk menanam sayur-sayuran lain, atau kita sudah tanam batang ubi, daun ubi, genjer, kangkung, kunyit, apa lagi? Bayam. Apa lagi? Yang naik? Nggak bisa di daerah kita sini, nah. Yang bisa di daerah kita saja. Apa? Sawi. Hah? Apa? Cabai. Oh iya, cabai kita tanam. Apa lagi? Tomat. Nah, itu nanti kita mentimun. Oke, boleh. Itu sebagai kita akan tindak lanjuti ke depannya. Jadi bayam. Nanti usulannya bayam. Cabai kita sudah ya. Apa lagi? Tomat ya. Nah, cabai kita sudah ada. Apa lagi? Sawi. Insya Allah kita akan berkebun lagi untuk tahun depan atau semester yang akan datang. Kita akan coba. Jadi kita harus banyak membaca atau melihat video-video supaya kita bercocok tanam itu lebih mantap. Apalagi seharusnya lanjutnya harus kita kerjakan menanam bayam. Ada yang bawa benihnya, ada yang bawa campur. Nanti kita berkebun bersama-sama. Dan terutama kita pun panen bersama-sama orang tua kamu. Lalu datang ambil memetik saluran sekolah kita. Apalagi nak? Ada pertanyaan?
rumah kita. Itu adalah sudah kamu pahami tentang manfaatnya dan untuk manfaat bagi tubuh kita. Apalagi selain manfaat, cara menanamnya kamu sudah tahu, cara merawatnya. Insya Allah tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Apabila apa kata di dalam Al-Quran, apabila kita berbakti kepada tanah, insya Allah tanah itu akan berbakti kepada kita, akan mengeluarkan hasil apa yang kita tanam. Ada pertanyaan? Tomat itu termasuk sayuran atau buah-buahan? Tomat termasuk buah-buahan atau sayuran? Siapa yang bisa menjawab? Buah-buahan. Hah? Buah-buahan. Buah-buahan? Alasannya apa? Enggak. Alasannya apa enggak? Apa? Bisa jadi sayuran, bisa jadi buah-buahan. Kata Ririn bisa jadi buahan dan bisa juga jadi sayuran. Apa alasannya Ririn? Kalau bisa jadi sayuran bisa di sayur, bisa di dalam ya. Kalau masuk sok bisa masuk. Bisa. Kalau tomat bisa dikonsumsi, bisa jadi buah, itu untuk menjaga kesehatan kulit. Dia banyak mengandung vitamin C. Kalau kita banyak mengandung vitamin C, insya Allah bukan putih tapi badannya agak cerah sedikit. Ada lagi pertanyaan mengenai genjer dan kangkung? Siapa yang gemar makan sayur genjer dan kangkung? Pertanyaan sini. Tangan. Oh banyak juga Jana suka. Harusnya makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa satu 4 sehat sempurna? Nasi, buah-buahan, sayuran, susu, buah-buahan, ikan, ada zat nabati dan hewani. Jadi yang terakhir adalah susu. Untuk penuh-penuhnya kalau ada buah, kalau ada jangan memaksa. Yang penting sehat, cukup protein dan vitamin yang ada di dalam makanan tersebut. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Paham nggak? Nah, oke. ayam itu tinggalnya di ayam. Komunitas hidup layak itu dimaksudnya kata siapa atau di daratan atau tempat lembah? Siapa tahu? Daratan. Di darat, maksudnya darat tinggalnya tidak terlalu kering. Kalau basah sana, kalau tenggelam, akarnya akan dia kelayu. Jadi tidak boleh terlampau terendam akar. Kalau berair, lagi kalau musim banjir sekarang tempat kita banjir ya, itu banyak tanaman-tanaman yang mati. Jangan